Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali makan tanpa benar-benar memperhatikan apa yang kita konsumsi. Yang penting kenyang, yang penting enak, tanpa memikirkan apakah makanan tersebut sudah memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita atau belum. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, tubuh kita bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan ketika kita sedang duduk santai atau beristirahat. Di dalam tubuh kita tetap terjadi berbagai proses penting, seperti memperbaiki sel yang rusak, membentuk jaringan yang baru, hingga menjaga keseimbangan sistem tubuh agar tetap berjalan dengan baik. Semua aktivitas tersebut tentu membutuhkan energi dan zat gizi yang cukup. Jika tubuh kekurangan salah satu zat gizi, maka fungsi tubuh pun bisa terganggu. Kita mungkin akan mudah merasa lelah, kurang fokus, atau bahkan lebih mudah terserang penyakit. Sayangnya, masih banyak dari kita yang belum terlalu peduli dengan hal ini. Kita cenderung memilih makanan berdasarkan rasa dan kepraktisan tanpa mempertimbangkan kandungan gizinya. Padahal, makanan yang kita konsumsi setiap hari sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu zat gizi yang memiliki peran sangat penting dalam tubuh adalah protein. Protein tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki peran utama dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein juga terlibat dalam berbagai proses penting lainnya, seperti pembentukan enzim, hormon, dan antibodi yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Namun, meskipun perannya sangat penting, tidak semua orang benar-benar memahami apa itu protein. Banyak yang hanya mengenal protein dari sumber makanannya saja tanpa mengetahui bagaimana struktur protein itu sendiri, bagaimana proses pembentukannya, dan bagaimana protein bekerja di dalam tubuh. Selain itu, kebutuhan protein setiap orang juga tidak sama. Ada yang membutuhkan lebih banyak, ada juga yang cukup dalam jumlah tertentu, tergantung pada usia, aktivitas, dan kondisi tubuh masing-masing. Hal inilah yang membuat pemahaman tentang protein menjadi sangat penting, terutama bagi kita sebagai pelajar. Karena dengan memahami hal ini, kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai protein secara bertahap dan sederhana, di mana pembahasan akan dimulai dari konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan struktur protein, jenis-jenis asam amino, sumber protein, hingga penerapannya dalam pembelajaran. Nah, dengan memahami materi ini, diharapkan kita semua bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga asupan gizi, khususnya protein, serta lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi setiap hari. Karena pada dasarnya, apa yang kita makan hari ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita di masa yang akan datang. Nah, agar pembahasan ini lebih terarah dan mudah dipahami, mari kita mulai pertanyaan sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari pertanyaan tersebut, kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang protein. Perkenalkan, nama saya Herianti. Saya Nur Adina. Saya Farah Alfia. Saya Melinda. Mari saksikan video tentang protein. Halo teman-teman, kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah tidak kalian merasa lemas atau cepat lapar padahal kita sudah makan? Nah, bisa jadi itu adalah karena tubuh kita belum mendapatkan zat gizi yang cukup. Salah satunya adalah protein. Nah, protein ini sebenarnya punya peran penting banget dalam tubuh kita loh. Bukan cuma sekedar makanan, tapi protein itu berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi, jika diibaratkan, protein itu seperti bahan utama untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein tersusun dari bagian kecil yang disebut dengan asam amino.
Kalau dibayangkan, asam amino ini seperti potongan-potongan kecil yang disusun menjadi satu kesatuan yang lebih besar, yaitu protein. Nah, protein ini ternyata punya struktur yang bertahap. Yang pertama adalah struktur primer, yaitu susunan asam amino yang masih sangat sederhana seperti rantai lurus. Walaupun terlihat sederhana, urutan ini sangat penting karena menentukan bentuk protein nantinya. Kemudian ada struktur sekunder yang kedua, di mana rantai tadi mulai mengalami pelipatan, bentuknya bisa seperti spiral atau lembaran. Nah, pada tahap ini protein mulai menunjukkan bentuk yang lebih teratur, dan dari sinilah nantinya terbentuk struktur yang lebih kompleks lagi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa protein itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, setelah kita memahami dasar strukturnya, kita lanjut ke bagian berikut yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Sekarang kita lanjutkan ke struktur yang lebih kompleks lagi. Yang pertama adalah struktur tersier, yaitu bentuk protein yang sudah 3 dimensi. Di tahap ini, protein sudah benar-benar membentuk struktur yang unik. Bentuk ini penting karena menentukan fungsi protein dalam tubuh. Misalnya, ada protein yang berfungsi sebagai enzim, ada yang berfungsi sebagai antibodi, dan ada juga yang berperan dalam pembentukan jaringan tubuh. Semua itu tergantung bentuknya. Selanjutnya ada struktur kuaterner, yaitu gabungan dari beberapa rantai protein yang menjadi satu kesatuan. Bisa dibilang ini adalah bentuk protein yang paling kompleks. Nah, selain struktur, kita juga perlu tahu bahwa protein tersusun dari asam amino yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu yang tidak bisa dibuat oleh tubuh, jadi kita harus mendapatkannya dari makanan. Dan yang kedua, asam amino non esensial, yaitu yang bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah cukup canggih, tapi tetap butuh bantuan dari makanan. Kalau kita tidak mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial, maka proses pembentukan protein bisa terganggu. Jadi dari sini kita mulai paham bahwa apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bisa mendapatkan protein dari mana saja? Itu akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Nah, kalau kita bicara soal protein, sebenarnya kita sudah sering mengonsumsinya sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak terlalu sadar. Protein itu bisa kita dapat dari 2 sumber utama. Yang pertama adalah protein hewani, seperti daging, ikan, telur, dan susu. Biasanya protein hewani ini memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap. Yang kedua adalah protein nabati, seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Ini juga tidak kalah penting, apalagi lebih mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya tidak harus memilih salah satu. Justru yang terbaik adalah mengombinasikan keduanya agar kebutuhan nutrisi kita terpenuhi secara seimbang. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan angka kecukupan gizi atau AKG. AKG ini adalah acuan berapa banyak protein yang kita butuhkan setiap hari. Misalnya seseorang yang sedang dalam masa pertumbuhan tentu membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan orang dewasa biasa. Kalau kita kekurangan protein, dampaknya bisa terasa seperti mudah lelah, pertumbuhan terhambat, bahkan daya tahan tubuh menurun. Sebaliknya, kalau berlebihan juga tidak baik karena bisa membebani kerja organ tubuh. Jadi intinya, kita perlu mengatur pola makan dengan baik, bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga memperhatikan kandungan gizinya. Nah, setelah ini kita tahu pentingnya protein dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, materi protein ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi akan lebih mudah dipahami jika diajarkan secara langsung dan lebih kontekstual. Misalnya, guru bisa meminta siswa untuk mengamati makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Nah, dari situlah siswa bisa mengidentifikasi mana yang termasuk protein hewani dan nabati. Dan selain itu, siswa juga bisa diajak berdiskusi, misalnya apa yang terjadi jika tubuh kekurangan protein atau kenapa kita perlu makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, dengan cara seperti inilah siswa tidak hanya menghafalkan teori, tapi juga memahami manfaatnya dalam kehidupan nyata.
Dan pembelajaran ini juga bisa dibuat lebih menarik dengan cara kerja kelompok, presentasi, atau tugas sederhana yang membuat siswa itu lebih aktif. Nah, dengan begitulah materi yang awalnya terlihat sulit bisa menjadi lebih mudah dipahami.